Karena terbukti itu unit-unit usaha yang ada di pedesaan itu semua stagnan gitu. Kita hari ini produsen minyak paling besar di dunia, tapi kenapa pernah minyak sawit mahal sekali kita kemarin itu? Ada apa? Pemain semuanya. Udah, ceritain aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, pendengar dan pemirsa RRI. Dan tentunya di edisi kali ini, podcast, kami akan mengetengahkan stabilisasi harga pangan serta akses pasar dan pembiayaan. Dan tentunya di samping saya sudah berhadir narasumber, ada Pak Sugito Tasan selaku Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA Kota Luxmawe, dan juga di samping beliau ada akademisi dari Universitas Maliku Saleh, Dr. Julius Dharma. Dan nanti kita akan mengulas soal stabilisasi harga pangan serta akses pasar dan pembiayaan ini pada kedua narasumber. Baik, saya ingin ke Pak Sugito dulu ya, terkait dengan topik yang pada edisi kali ini kita ulas tentang stabilisasi harga pangan dan akses pasar serta pembiayaan ini. Nah, kalau Pak Sugito kalau melihat perihal ini ya, khususnya baik secara nasional maupun lingkup di Kota Luxmawe sendiri, ini seperti apa? Ya, ini kan menyangkut masalah kesejahteraan petani sesungguhnya ini. Kenapa harus stabilisasi harga itu harus terjamin? Karena memang yang sebagai produsen itu terutama kan berada di perdesaan dia. Nah, oleh karena itu pertanian itu menjadi ujung tombak bagi kebutuhan untuk masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu tingkat kesejahteraan petani di desa itu termasuk juga menyangkut masalah pembiayaan itu harus menjadi prioritas. Tujuannya adalah agar ada keseimbangan antara produsen dengan konsumen yang ada di perkotaan. Nah, ini menyangkut masalah stabilisasi harga itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan produsen dalam mengakses pemasokan kebutuhan-kebutuhan pangan di kawasan perkotaan. Ini kalau tidak dilakukan seperti itu, petani itu akan terus jauh tertinggal dia. Karena kenapa? Karena memang kadang-kadang fluktuasi harga ini kan ada permainan para pialang-pialang yang ada di perkotaan ini. Mereka hanya mengambil barang dari petani dengan harga yang murah, nanti dipasarkan di tingkat konsumen itu dengan harga yang tinggi. Kondisi inilah kadang-kadang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat petani yang ada di pedesaan. Nah, oleh karena itu salah satu poin penting yang harus menjadi titik berat dari pembiayaan ini adalah dari dana-dana desa ADD itu, alokasi dana desa itu kan ada sekitar 20% itu yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pertumbuhan UMKM yang ada di perdesaan. Salah satu UMKM yang akan dibangkitkan di desa-desa itu kalau tidak ada sumber pembiayaan ini kan akan pincang, dan ini tidak akan mampu untuk mensupport terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, inilah yang harus dilakukan sedemikian rupa, tujuannya agar target kesejahteraan masyarakat petani itu bisa terwujud. Kalau melihat kondisi saat ini, Pak Sugito, kan untuk dinamikanya ya, misalkan seperti harga beras sendiri sekarang sudah tinggi ya. Nah, dan bahkan harga untuk tebus gabah ini juga sudah dinaikkan, bahkan Bulog sudah menaikkan juga harga eceran tertingginya ini. Apakah ini belum menjadi salah satu tolak ukur ini bagi kesejahteraan petani? Iya, itu kan hanya satu komoditas ya. Satu komoditas yang menjadi perhatian oleh pemerintah itu adalah gabah. Yang orientasinya adalah kebutuhan pangan pokok itu. Di samping itu kan ada kebutuhan-kebutuhan protein lain yang harus juga disupport. Kalau hanya sekedar gabah itu oke, kita sudah memahami itu bahwa HPP gabah sekarang juga sudah bagus. Harga pasar juga udah bagus. Cuman ketika fluktuasi harga yang muncul, ini juga mengakibatkan dari daya beli masyarakat. Problemnya kan itu dia. Kalau pasokan itu tidak normal di tingkat kota, itu akan memunculkan kesulitan daripada masyarakat di menengah ke bawah.
Nah, ini mengakibatkan daripada inflasi. Kalau sampai terjadi inflasi, pasti yang dirugikan adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini makanya, jangan hanya beras yang harus menjadi orientasi kuat pemerintah, tapi juga komoditas-komoditas lain itu juga harus diperhitungkan. Seperti cabai, bawang merah, dan bahan pangan sayur-sayuran segala macam itu juga harus menjadi apa. Jadi oleh karena itu harus bersama-sama, baik itu komoditas beras maupun dari komoditas-komoditas lain itu harus menjadi salah satu entry point yang juga harus untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang terutama di desa-desa itu yang sebagai produsen. Nah, kalau Pak Julius bagaimana nih melihat stabilisasi dari harga pangan di Indonesia maupun di Lok Sumawe sendiri ya secara khususnya? Terima kasih Pak Ian. Seperti Bang Wito tadi katakan itu benar sekali ya, saya berpikir ya. Memang persoalan hari ini kan stabilisasi harga pangan itu kan fluktuasi sekali. Kadang-kadang kalau dulu yang sangat dirugikan adalah petani, kita lihat. Kenapa petani tidak sejahtera? Karena memang harga gabah, kalau kita padi lah di sebelah sini itu sangat murah sekali. Karena apa? Dikuasai oleh para tengkulak-tengkulak. Ya, pada hari ini dengan kebijakan pemerintah hari ini, pemerintah mengangkat derajat para petani hari ini dengan membuat hedge harga gabah itu menjadi 6.500 ya. Malah saya tanya sama teman saya yang petani juga di daerah Aceh Utara sampai 8.000 kemarin. Cuma persoalannya adalah ketika harga gabah ini tinggi, artinya terjadi lonjakan harga beras di pasaran. Walaupun kemarin itu kebijakan Bulog ini bagus, kebijakan pemerintah saya pikir bagus sekali sebenarnya itu. Tapi persoalannya ada analisis ekonomi kalau kita lihat kita baca bahwa kenapa ini terjadi? Karena memang negara kita negara mafia saya katakan tadi. Nah mafia ini semua dikuasai oleh mafia ini. Mafia beras ini paling berbahaya. Menteri Amran luar biasa dia kerja kerasnya. Tapi dia melawan mafia yang sangat berat sekali kita lihat ya. Karena apa? Bulog dia tidak menguasai pasar. Yang menguasai pasar hari ini adalah mafia-mafia beras ini. Sehingga harga melambung tinggi tidak terkendali. Ini persoalan kemarin. Jadi maka dari itu pemerintah harus mengambil kemarin intervensi pasar itu bagus. Ya, ada intervensi pasar. Kemudian pemerintah turun, kemudian banyak kemarin kan beras-beras oplosan, dioplos dan sebagainya dengan harganya sangat tinggi sekali. Ini kan petani untung udah tanda, tapi konsumen yang rugi. Konsumen yang mana? Seperti Bang Wito katakan tadi, menengah ke bawah ini yang sangat terasa sekali. Sehingga mereka beli beras pun di pasar bukan lagi per sak tapi per kilo hari ini. Itu yang pertama. Tadi Pak Julius menyampaikan ada intervensi pasar. Nah, kalau dari kacamata Pak Julius melihat intervensi pasar ini, baik itu dari jangka pendek ataupun jangka panjangnya ini seperti apa dampaknya? Ya. Jadi pemerintah ketika melihat, maka kadang-kadang saya katakan pemerintah agak telat juga kemarin. Ketika udah kisruh, masyarakat sudah susah, baru pemerintah turun. Cuma susah memang. Menteri Amran, saya kasihan lihat beliau sebenarnya, ya. Sehingga beliau pidato berapi-api, sehingga punya mafia kemudian ditangkap semuanya. Memang berat sekali memang. Melawan ini berat karena kartel-kartelnya sudah sangat lama sekali. Dia di kementerian itu cukup banyak sekali. Itu orang-orang di bawahnya mungkin pemain-pemain lama semuanya. Nah, itu yang susah sekarang ini bagaimana? Seperti Bang Wito katakan tadi, itu baru satu komoditas. Sebenarnya yang harus kita lihat bahwa itu kan yang dirasakan masyarakat hari ini adalah yang paling penting adalah sembako kita katakan. 9 bahan pokok yang dimakan. Memang salah satunya beras paling penting. Lain-lain dan sebagainya. Bawang merah tadi katakan tadi, cabai misalnya. Bawang merah naik lagi hari ini kita lihat. Kemudian ayam misalnya, ikan misalnya. Kemudian minyak. Kita hari ini produsen minyak paling besar di dunia. Tapi kenapa pernah minyak sawit mahal sekali kita kemarin itu? Ada apa? Pemain semuanya. Nah, ini yang menjadi persoalan-persoalan ini. Ini yang pertama adalah bagaimana harga pangan ini tetap stabil. Sebenarnya. Jangan terjadi gejolak inflasi yang sangat tinggi. Kalau dia memang harganya sebentar naik, kemudian intervensi pasar, turun kembali itu wajar, biasa dalam ekonomi itu biasa di mana-mana. Itu yang pertama Pak Ian. Yang kedua adalah bagaimana akses pasar hari ini. Akses pasar hari ini adalah bagaimana pasar-pasar tradisional yang ada di daerah kita misalnya. Di Indonesia secara umum, di Lok Sumawe misalnya, di Pasar Impres, misalnya di Pasar Pagi Lok Sumawe, Pak Wito ya. Itu kita pasar tradisional itu diperkuat hari ini. Karena pasar tradisional ini bisa kalah dengan pasar-pasar modern. Apalagi dengan kalau di kota besar itu pasar-pasar modern luar biasa itu. Misalnya di mal-mal, mereka menjual semua bahan pokok itu.
Orang hari ini beli daging tidak lagi di pasar tradisional, tapi di pasar modern. Karena apa? Bersih, Ya. aman, terjamin, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah lagi nanti bahwa pasar-pasar tradisional ini akan kalah dengan pasar online. Nah, orang akan beli ayam online nanti, semuanya online. Ini habis. Kalau kita lihat, ini kita berbicara tentang 9 bahan pokok misalnya. Tapi kalau yang produk-produk lain misalnya garmen dan sebagainya, kalau kita lihat di Lok Sumawai hari ini sepi semua, semua sepi. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah misalnya. Apalagi nanti Pak Wali Kota hari ini apa yang harus dilakukan misalnya. Saya lihat kemarin Pak Wali Kota ada tinjauan ke pasar impres, cuma lihat-lihat aja. Nah, maka dari itu pemerintah kota harus membuat yang namanya membuat pasar-pasar murah. Tapi pasar-pasar murah itu diperuntukkan untuk siapa? Jangan nanti ketika pasar murah itu yang beli orang-orang kaya. Telur yang beli orang kaya berapa kilo, maka harus dibatasi misalnya. Di kalangan menengah saja. Menengah, makanya ada kerjasama dengan pihak desa misalnya. Diberikan kupon bagi orang-orang miskin di desa misalnya supaya mereka bisa membeli barang-barang ini misalnya. Ini penting sekali kemudian. Kemudian juga yang ketiga adalah masalah pembiayaan kalau kita lihat ini. Maka dari itu pemerintah ada KUR ini. Nah, kredit untuk usaha rakyat, kredit usaha rakyat. Itu perlu sekali. Ya, ini paling penting UMKM, bagaimana UMKM itu bangkit hari ini. Karena apa? Karena UMKM ini akan kalah dengan orang-orang yang punya modal besar, kapital. Ini yang berbahaya sekali, kasihan mereka. Maka dari itu akses perbankan, akses KUR misalnya ini harus diberikan kepada yang betul-betul UMKM supaya mereka bangkit, Bang Ian ini ya. Ini baru dikatakan bahwa bagaimana harga-harga itu bisa kita stabilkan, kemudian akses di pasar baik, kemudian pembiayaan untuk para UMKM ini mereka bisa bangkit dalam ekonomi yang sangat lemah hari ini. Ini Bang Ian, saya kemana-mana hari ini saya tanya, tadi malam saya duduk dengan orang jualan kanji, saya lihat, sedih kita lihat. Di pasar sedih kita lihat. Daya beli sangat melemah. Maka dari itu Bang Ian kalau kita lihat, data BPS hari ini mengatakan pertumbuhan ekonomi kita 5,12% atau 5,2 itu harus kita pertanyakan lagi, dipertanyakan hari ini BPS ditanyakan apakah benar itu, karena apa? Ini kan politik supaya menyenangkan pemerintah, menyenangkan Presiden Prabowo hari ini BPS, tapi kenyataannya bagaimana? Daya beli sangat lemah hari ini di mana-mana, Bang Ian. Ada tanggapan Mas Gito? Iya, paling tidak kan begini deh. Kegiatan yang dilakukan, terutama yang saya katakan tadi bahwa pasar produsen utama itu kan berada di desa. Kalau kepedulian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi masyarakat desa ini tidak terwujud, ini dipastikan Indonesia ini rekaan daripada BPS itu hanya rekaan aja itu. Angka-angka itu tidak sesungguhnya. Karena kenapa? Karena terbukti itu unit-unit usaha yang ada di pedesaan itu semua stagnan gitu. Nah, ini sekarang pemerintah punya kebijakan untuk membuat seperti yang sering-sering saya katakan, Koperasi Merah Putih ini. Sampai sekarang juga belum menunjukkan agregat yang sangat signifikan di tengah-tengah masyarakat di desa. Karena kan home base daripada pertumbuhan ekonomi, terutama untuk menyangkut masyarakat ketahanan pangan itu kan ada di desa dia. Tidak akan mungkin masyarakat kota akan menghasilkan padi, tidak akan mungkin masyarakat kota akan menghasilkan tomat segala macam tuh. Itu semuanya tetap berada di desa. Maka support untuk pembangunan ekonomi masyarakat desa, terutama para petani-petani itu harus menjadi prioritas. Nah, Menteri Pertanian kita sekarang udah mulai gencar untuk melakukan itu. Cuman implementasi di lapangan ini sampai sekarang kan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Masih stagnan istilahnya. Salah satu misalnya di Aceh penghasil produsen komoditas hortikultura yang ada di Takengon, Bener Meriah, itu kan sifatnya belum masih sifatnya sporadis petani itu. Tidak ada semacam klaster-klaster dia. Harusnya kan ada klaster dia. Klaster bawang itu di mana lokasinya, ada berapa puluh hektar, itu harus menjadi prioritas. Klaster cabai merah juga seperti itu. Karena orang ini akan memasok semua kebutuhan lokal yang ada dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan. Tanpa itu tidak akan terwujud dia. Kita lihat misalnya kita berkunjung di Aceh Tengah yang katakan itu merupakan produsen hortikultura. Kan tidak ada di situ klaster yang menjadi spesifik untuk sebagai percontohan. Inilah yang bisa memasok untuk kebutuhan komoditas yang ada di masyarakat perkotaan. Misalnya kayak di
Jawa ada Brebes misalnya. Ya, harus seperti itu. Maka kita, contoh misal, di daerah Jawa itu sudah ada tanaman cabai itu tingginya 2 meter 2 lebih. meter, ada lebih. Dan itu juga terus akan berkontinuitas menghasilkan panen. Kita belum ada yang seperti itu. Bahkan kadang-kadang petani justru gagal karena kadang-kadang untuk kebutuhan pestisida saja itu tidak mampu petani itu beli. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya kenapa harga pangan itu kadang-kadang itu menjadi fluktuatif dan masyarakat kota yang menengah ke bawah itu selalu menjadi korban terhadap itu. Dan lagi-lagi kita tetap mengharapkan pasokan dari luar Aceh ini. Nah, ini menarik ini Pak Julius. Tentunya ini kan kondisi ini sebenarnya terjadi ya sudah cukup lama. Kalau Pak Julius melihat ini benang merahnya di mana? Kenapa tidak ada pembentukan klaster-klaster yang lebih tertata, lebih spesifik? Nah, kenapa gitu, Pak? Ini memang dikondisikan kalau saya lihat. Yang saya katakan tadi bahwa memang seperti saya katakan secara politik ya, orang miskin ini dipelihara. Kenapa dipelihara orang miskin ini ya ketika ada proses politik, pilpres, pilkada dan sebagainya bisa diatur mereka semuanya. Ada bansos dan sebagainya. Kondisi ekonomi juga begitu, pertanian juga begitu mungkin. Dikondisikan begitu hari ini. Dulu saya punya teman dulu, beliau di Banda Aceh, ini luar biasa beliau. Beliau memelihara ayam petelur. Itu telurnya untuk Kota Banda Aceh udah bisa beliau supply, tapi tiba-tiba karena kita tidak punya pakan yang permanen misalnya, yang mudah kita dapatkan, kita harus dari Medan semuanya pakan itu dinaikkan, harga habis kita. Jadi apapun yang kita lakukan di sini banyak mafianya habis, ayam begitu juga, maka kita semuanya begitu. Kita sebenarnya punya potensi hari ini, kita punya daging yang luar biasa, lembu misalnya. Lembu Aceh itu sangat luar biasa. Dan di Aceh ini, Kota Lok Sumawe ya, misalnya, kita punya tradisi, ada megang, mawito ya, ada beberapa kali. Cuma harga daging itu paling mahal di Kota Lok Sumawe, di Aceh. Ya, di Aceh. Di Aceh. Tapi bisa kita buat kondisikan secara ekonomi bagaimana kalau ada program Pak Wali Kota ke depan, saya katakan, bagaimana caranya. Saya melihat ketika saya Hari Raya Idul Adha kemarin saya cari tempat ini Mawito. Saya cari lembu di mana? Ada daerah khusus memang piara lembu semua daerah situ. Ada sistem mawah bahasa Acehnya dan sebagainya. Jadi kalau bisa ada program Pak Wali Kota seperti Bang Wito katakan kita buat klaster misalnya. Klaster daerah kampung ini kita piara lembu secara mawah misalnya. Kita kasih sama penduduk yang betul-betul dia orangnya punya ibadah, jujur dan sebagainya. Kita berikan dua-dua aja. Dua-dua kita besarkan nanti. Ketika waktu-waktu momen tertentu ketika mau megang hari raya misalnya, ini kita ambil kita bawa ke pasar impres, kita jual dengan harga daging yang murah, agak murah. Jadi orang-orang yang ingin jual daging yang harga mahal kalah mereka. Buat klaster begitu, tapi insya Allah kalau memang mau. Makanya seperti Bang itu katakan betul. Misalnya Kota Lok Sumawe ada klaster-klaster tertentu, desa-desa tertentu yang bisa kita jadikan nanti komunitas-komunitas unggulan apa yang kita lakukan di situ. Nah, kita nggak usah banyak-banyak ambil. Kota Lok Sumawe benar berapa misalnya. Kalau kita buat proyek percontohan, nanti Aceh akan menjadi apa? Nah, daging di Aceh tidak terjadi lagi daging paling mahal di dunia harganya. Itu dia. Ya. Nah, Mas Gito, apa kendala ekonomi ya bagi para petani untuk mengakses pasar ini yang sering kita jumpai? Salah satunya adalah menyangkut masalah pembiayaan dan perbankan itu kadang-kadang masih antara percaya dan tidak terhadap para petani ini. Karena apa? Dianggap bahwa petani ini tidak mampu dalam hal mengelola produksi tanaman yang akan diapakan ini. Beda dengan daerah-daerah lain misalnya kan. Daerah-daerah lain di Pulau Jawa itu dana kredit usaha rakyat itu jor-joran diberi. Nah, kita sekarang ini belum terlihat itu. Justru kadang-kadang dana KUR itu dipinjamkan kepada bukan usaha utama produksi pertanian malah. Karena kadang-kadang justru dialihkan ke yang menghasilkan, yang produktif. Misalnya alat transportasi. Transportasi itu justru ngambil dana dari KUR pinjamnya itu. Karena secara simultan pembayaran tiap bulan itu mereka mampu memenuhi. Petani ini kan tidak seperti itu. Nah, ini dibutuhkan pendampingan. Jalan keluarnya adalah pendampingan dari dinas yang terkait dalam hal membantu petani untuk bisa bekerja secara betul-betul secara simultan, tidak hanya sifat sporadis.
Nah, Ya. sekarang ini kan sifatnya sporadis ini. Ini program yang sudah diberi. Itu paling-paling hanya 1 periode, setelah itu sudah. Tidak akan berkelanjutan. Ini kok ini salah satu kendala yang harus diapakan sama oleh pemerintah daerah. Nah, termasuk yang seperti yang kita katakan tadi itu Pak Julius, masalah kredit usaha rakyat itu sebenarnya jika itu tepat sasaran diberikan, saya punya keyakinan petani ini akan bergairah untuk melakukan produksi hasil pertaniannya. Kalau mereka hanya dikasih setelah itu lepas, ya kita kan masyarakat konsumtif ini. Terakhir, dana yang harusnya untuk kegiatan produktif produksi yang produktif itu digunakan untuk yang konsumtif. Nah, ini yang problem sekarang. Nah, oleh karena itu ini butuh edukasi oleh dinas ini secara simultan kepada para petani. Beberapa kali itu, misalnya Bank Indonesia memberikan bantuan kepada si A. Tanaman cabai, tempo hari sudah pernah juga dilakukan di Muara Satu itu. Ada 1 hektar tanaman bawang menghadirkan tenaga ahli dari Brebes itu untuk mendampingi itu. Cuman ketika sudah berhasil, sampai situ selesai. Selesai ya. Sangat Tidak ada kelanjutan. Nah, ini Itu kondisi akses ini. pasar tadi. Salah satunya itu. Itu. Kondisi. Makanya Bang Ian, di dalam pemberdayaan ekonomi tadi, dalam pemberdayaan ekonomi itu ada 4 indikator yang paling penting harus diperhatikan oleh pemerintah hari ini. Yang pertama adalah transfer knowledge dulu, transfer ilmu tadi seperti Bang itu katakan. Oh, tadi dari Brebes akan ahli-ahlinya. Oke, setelah ilmu dia dapatkan, dia harus mendapatkan pendanaan. Pemerintah sudah lakukan dengan KUR misalnya. Oke, setelah ada pendanaan, yang ketiga harus ada pendampingan. Dia harus dampingi memang. Karena masyarakat kita ini kan nggak bisa kita percaya 100%. Harus dampingi siapa, ada volunteernya. Kami pernah buat dulu program pemberdayaan ekonomi gitu, ada pendampingan mahasiswa kita buat. Yang keempat adalah akses pasar. Akses pasar ini sangat penting sekali. Kadang-kadang seperti Bang Ito kata-kata tadi, udah panen raya, pasar nggak tahu mereka jual. Harga murah jatuh dan sebagainya. Maka harus ditampung. Maka pemerintah harus menampungnya. Misalnya ada bulog tadi. Misalnya dalam bidang lain apa misalnya. Misalnya cabai misalnya. Ataupun bawang merah tadi. Siapa yang nampungnya? Harus ada pemerintah misalnya. Atau dinas terkait misalnya. Mereka beli misalnya. Apa itu menjadi salah satu kebijakan yang efektif menurut Pak Memang Yunus? begitu. Kalau kita lihat, kita baca dalam ilmu ekonomi secara teori bahwa pemberdayaan ekonomi itu harus 4 indikator yang sudah ada. Kalau ini salah satunya hilang, nggak bisa. Kita transfer ilmu aja, modal nggak kita kasihkan. Bagaimana? Banyak pelatihan dibuat-buat. Habis buat pelatihan nggak kasih modal. Selesai. Oke. Ilmu diberikan, kemudian dana diberikan, pendampingan nggak ada. Habis, benar-benar dibeli lain, beli kulkas, beli TV habis, ya kan? Oke. Yang ketiga tadi udah oke, semua oke. Pendampingan udah ada, panen, akses pasar tidak ada. Harus ada, makanya dibuat kerjasama. Misalnya ada mall yang menampung, misalnya kita punya Suzuya, misalnya ditampung oleh Suzuya, misalnya ada produk-produk yang ditampung oleh Suzuya, misalnya, dan orang nyaman ke situ dan sebagainya. Kalau ini ada pemerintah, misalnya Pak Wali Kota hari ini punya program ini, saya rasa baik Pak Wali Kotanya. Tapi kalau jalan-jalan aja, pulang pergi jalan-jalan ke Jakarta, kalau kita lihat, kok nggak bawa pulang pundi-pundi uang dari sana, untuk apa mau itu kan? Iya. Habis SPPD aja. Iya. Nah, kalau melihat dari dinamikanya saat ini ya, ini kan memang sering terjadi fluktuasi harga kebutuhan pokok. Nah, terlebih lagi di kita khususnya ada beberapa momen hari-hari besar keagamaan dan ini langsung memicu terus. Inflasi. Ya, pasti ini. Nah, kalau melihat ini memang karena memang benar-benar faktor karena memang daya beli yang tinggi atau permintaan yang tinggi atau memang ada yang dalam tanda kutip bermain di situ memainkan hari-hari besar ini. Mas gitu. Ya, itu kan gini dia. Itu momentum ya, momentum bagi para pedagang untuk menjual barang itu ketika permintaan itu tinggi. Ketika konsumen membutuhkan itu memang permintaannya tinggi, dipastikan ini akan terjadi itu. Harga menjadi tinggi dan itu sifatnya sementara itu. Tidak selamanya akan seperti itu karena itu menyangkut masalah momentum. Cuman masalah yang sering kita hadapi selama ini, walaupun tidak ada momen-momen tertentu, tapi kadang-kadang di pasar itu harga tetap fluktuatif. Kondisi ini karena apa? Karena memang pasokan barang di pasar itu sangat kurang.
Kenapa ini kok bisa kurang? Karena produsen itu Menimbun. tidak memenuhi dari pasokan secara kontinuitas itu. Maunya antara pasar dengan pemasok ini harus dia simultan. Kalau tidak, ya akan terjadi terus seperti ini terus. Akan terus seperti ini. Nah, bagaimana caranya ini harus dikelola? Nah, makanya pemerintah, terutama di daerah kita ini, baik Aceh Utara maupun Kota Lauk Semawe, itu harus bisa bekerja sama dengan para produsen yang ada di para penyangga ini. Di penyangga kita di mana ini? Di Bener Meriah dengan Aceh Tengah dan Blangkejeren, Gayo Lues. Karena itu daerah penyangga untuk menghasilkan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inilah momentum yang sekarang gencar pemerintah ini mengadakan untuk ketahanan pangan, ya salah satunya harus seperti itu. Kalau kita tidak melakukan kreasi seperti itu, yakin saya kita tetap akan begini-begini terus. Iya. Nah, ini kan program ketahanan pangan saat ini kan sedang digembar-gemborkan, Pak Julius. Nah, dampaknya saat ini kalau Pak Julius melihat bagaimana? Program pemerintah sangat baik saya lihat. Namanya food estate lah, ketahanan pangan namanya itu. Program dari Pak Prabowo kemarin itu. Cuma implementasinya ini yang masih belum maksimal saya lihat. Kenapa belum maksimal? Saya katakan bahwa karena ya tadi kadang-kadang di lapangan terjadi distorsi namanya, tidak sesuai. Kadang-kadang keinginan pemerintah, keinginan Pak Presiden begini, di lapangan begini yang terjadi. Kenapa? Saya tetap mengatakan banyak mafia lagi. Nah, kenapa banyak mafia ini terjadi? Makanya saya katakan bahwa Pak Mahfud MD selalu bilang, kenapa undang-undang perampasan aset tidak pernah disahkan hari ini? Karena mafia pemainnya semua, jadi susah. Nah, susah kali banyak pemain di luar ini. Ya tadi kenapa tadi harga bisa fluktuasi ya, terjadi inflasi? Makanya dalam teori ekonomi dikatakan bahwa inflasi itu terjadi karena apa? Ada beberapa indikator atau beberapa hal atau beberapa variabel yang menyebabkan dia inflasi misalnya. Yang pertama karena kelangkaan itu wajar. Nah, kelangkaan barang itu wajar, tiba-tiba langka misalnya. Yang kedua terjadi inflasi karena ada penimbunan tadi. Seperti Bang Ito katakan tadi, produsen barang ada. Tapi dilihat momen tertentu, ini nggak dikeluarkan dulu, ditimbun dulu. Ketika orang dah butuh mendekati hari-hari besar, dikeluarkan. Orang butuh, harga akan dinaikkan. Itu terjadi namanya. Jadi kalau yang ini terjadi adalah, makanya yang harus dilakukan apa? Intervensi pasar. Pemerintah harus hadir di situ. Tidak boleh tidak hadir misalnya. Maka itu dicari siapa, kenapa ini penyebabnya harga ini melambung tinggi terjadi inflasi misalnya. Tangkap misalnya. Dan sebagainya. Yang kemarin misalnya pupuk tadi, kelangkaan pupuk misalnya. Pupuk subsidi. Hari ini petani kasihan sekali nih. Pupuk mahal ketika dia beli. Bagaimana dia ingin hasil panennya baik ataupun dia menghasilkan pendapatan lebih besar misalnya. Ya karena tadi ada pemain-pemain, ada mafia-mafianya lagi. Mafia pupuk lagi mau itu ya. Jadi kalau kita lihat memang negara kita ini kadang-kadang banyak mafianya. Di mana saja, mineral begitu juga, di sawit begitu juga. Padahal kita cukup kaya sekali. Indonesia negara paling kaya, kita punya iklim yang sangat baik. Sepanjang tahun kita bisa nanam padi, sepanjang tahun kita bisa nanam tomat, nanam cabai. Kalau negara-negara Eropa, mereka punya musim salju, tidak bisa. Nah, cuma yang terjadi apa? Tapi ini kita lihat, kita berdoa kepada Pak Prabowo dengan kekuatannya hari ini, beliau memang punya niat baik untuk menyelesaikan Indonesia lebih baik ke depan. Saya berpikir begitu, Bang Ian. Iya, baik. Nah, ini karena mengingat waktu ini yang tidak panjang ya, closing statement dari Mas Gito sebagai Ketua KTNA ya, terkait dengan Sekretaris KTNA Kota Lauk Semawe. Nah, soal stabilisasi harga pangan dan akses pasar serta pembiayaan. Ya, ini penting harus terjaga menyangkut masalah harga-harga kebutuhan pangan yang ada di Kota Lauk Semawe pun Aceh Utara dan umumnya untuk Aceh. Ini karena penting, ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian yang kedua adalah bantuan itu harus tepat sasaran kepada para petani, terutama petani, karena memang petani ini menjadi ujung tombak untuk kehidupan masyarakat perkotaan, untuk menyangkut masalah kebutuhan pangan. Kemudian yang ketiga adalah program pemerintah yang menyangkut masalah koperasi merah putih itu harus terukur dan para koperasi-koperasi yang sudah terbentuk itu segera melakukan elaborasi, susun program untuk membangkitkan kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan. Karena apa? Masyarakat pedesaan itu membutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dalam hal peningkatan kesejahteraan hidup mereka. Saya pikir itu. Pak Julius, silakan. Oke, saya katakan gini, yang paling penting adalah stabilisasi harga pangan hari ini. Ini pemerintah harus berpihak kepada masyarakat.
Siapa saja masyarakat itu, apakah petani, apakah kita, dan sebagainya. Karena ini menimbulkan multivariate effect namanya. Apabila harga pangan tidak stabil misalnya, kita kasih contoh misalnya. Misalnya beras hari ini tidak stabil, ini sudah mulai turun saya lihat. Turun. Kenapa? Turunnya segini, Pak. Ya, Raja Wali sudah turun ya, dari 145, 130, 35 ya sekarang ya. Efeknya kemana ini? Efeknya, selain kita konsumen, orang yang jualan hari ini. Orang yang jualan makanan, jualan nasi misalnya. Ya, mereka ingin menaikkan harga nasi, orang daya beli melemah, nggak laku, serba salah. Jadi efeknya luar biasa misalnya bawang, misalnya cabai harga mahal, daging, ikan juga mahal, sembako itu mahal. Jadi terjadi multiplier effect. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah menjaga ini, ada intervensi pasar, melihat apa penyebabnya. Yang kedua adalah persoalan akses tadi, akses pembiayaan tadi, ada KUR misalnya, kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kepada para petani misalnya, kemudian kemudahan-kemudahan juga subsidi pupuk tadi sudah ada, subsidi pupuk sudah ada dan sebagainya ya. Kemudian juga ada program pemerintah yang paling baik hari ini saya berpikirlah ada koperasi merah putih, tapi jangan sampai koperasi merah putih ini menjadi koperasi merah berdarah nanti. Ini yang berbahaya sekali ya. Banyak orang yang berdarah-darah ditangkap dan sebagainya, tidak sukses sebagainya. Tapi ini program baik saya lihat. Karena akan dicukupan seperti Bang Wito katakan tadi, bahwa bagaimana caranya harus ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, yang mengelola orang yang baik misalnya, amanah dan sebagainya. Saya pikir itu. Jadi kalau ada akses, kemudian akses pasar sangat penting sekali. Karena kadang-kadang petani sudah menghasilkan hasil pertaniannya, akses pasar nggak ada, ditipu oleh tengkulak. Tengkulak hari ini yang petani 3 bulan, 6 bulan, tapi akhirnya tengkulak hari ini. Ini paling menikmati. Hari ini harga udang hari ini juga. Depot udang juga nggak mau beli udang hari ini. Harga udang drastis turun. Orang-orang yang memelihara udang bagaimana? Harga pakannya mahal. Ini harus diketahui oleh pemerintah, harus dilindungi oleh pemerintah. Mungkin nih Bang ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Sugito dan juga Pak Julius. Tentunya sudah bergabung di podcast kita hari ini ya. Mudah-mudahan ini dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Dan tentunya nantikan kembali podcast-podcast dari RRI Loksmawe selanjutnya. Saya Muhammad Sofyan. Sampai jumpa.